Anda sedang menyaksikan kisah tentang mimpi, kegagalan, ketekunan, dan keberanian untuk melawan arus. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah bengkel kecil di Jepang berubah menjadi salah satu perusahaan otomotif paling berpengaruh di dunia, yaitu Honda. Selama beberapa dekade, nama Honda identik dengan inovasi yang bersahabat. Berbeda dengan banyak raksasa industri lain yang hanya terlihat mengejar keuntungan, Honda selalu membawa nuansa rasa ingin tahu dan semangat eksperimen. Di balik setiap mesin yang mereka buat, selalu ada sentuhan idealisme. Dan semua itu berawal dari satu orang, Soichiro Honda. Soichiro lahir pada tahun 1906 di sebuah desa kecil di Jepang. Ayahnya adalah seorang pandai besi yang juga memperbaiki sepeda. Sejak kecil, Soichiro terbiasa dengan bau oli, suara besi dipukul, dan mekanisme roda yang berputar. Ketika anak-anak lain bermain di sawah, ia justru terpikat pada mesin. Rasa ingin tahunya begitu besar hingga pada usia 15 tahun, tanpa pendidikan formal yang memadai, ia memutuskan pergi ke Tokyo untuk mencari pekerjaan. Di ibu kota, ia bekerja di sebuah bengkel mobil. Ia bukan sekedar pekerja, ia pengamat. Ia memperhatikan setiap detail, setiap baut, setiap suara mesin yang tidak biasa. Pada usia 17 tahun, ia ikut membantu membangun mobil balap yang kemudian memenangkan perlombaan dan mencetak rekor kecepatan. Sejak saat itu, satu hal menjadi jelas, Soichiro tidak hanya menyukai mesin, ia memahaminya. Pada tahun 1937, ia mendirikan perusahaan kecil yang memproduksi piston ring. Tak lama kemudian, ia mendapatkan kontrak besar dari Toyota. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Produk piston ring buatannya ditolak karena kualitasnya dianggap belum memenuhi standar. Bagi banyak orang, kegagalan seperti itu bisa menghancurkan semangat. Namun bagi Soichiro, itu adalah tantangan. Ia menyadari bahwa hasrat saja tidak cukup. Ia mulai mempelajari teknik manufaktur secara mendalam, mengunjungi pabrik-pabrik lain, dan memahami pentingnya kontrol kualitas. Ia bahkan mengikuti sekolah teknik meskipun tidak memiliki latar belakang akademis formal. 2 tahun kemudian, piston ring buatannya akhirnya diterima. Ia tidak hanya memperbaiki produknya, ia meningkatkan standar dirinya sendiri. Namun dunia tidak memberi waktu lama untuk merayakan keberhasilan. Perang Dunia Kedua menghantam Jepang. Kekurangan bahan baku, pengeboman dan kehancuran membuat pabriknya porak-poranda. Dalam situasi sulit itu, Soichiro menjual bisnis piston ringnya dan memutuskan untuk kembali ke akar cintanya, mesin kecil. Setelah perang usai, Jepang mengalami krisis bahan bakar. Transportasi menjadi masalah besar. Soichiro melihat peluang dalam kesulitan. Ia mulai memasang mesin kecil bekas militer di sepeda, menciptakan kendaraan sederhana yang hemat bahan bakar. Produk awal ini menjadi cikal bakal lahirnya perusahaan motor Honda. Pada tahun 1949, ia meluncurkan model yang dinamakan Dream. Di masa inilah ia bertemu dengan mitra bisnis yang akan menjadi bagian penting dari sejarah perusahaan, Takeo Fujisawa. Jika Soichiro adalah jiwa teknik dan inovasi, Fujisawa adalah otak bisnis dan strategi. Kombinasi keduanya menciptakan fondasi yang kuat, inovasi yang didukung manajemen cerdas. Honda tumbuh cepat di pasar motor Jepang. Namun, kesuksesan sejati datang pada tahun 1958 dengan lahirnya Honda Super Cup. Motor ini tidak dirancang untuk pembalap atau penggemar kecepatan. Ia dirancang untuk masyarakat biasa. Mudah dikendarai, ringan, hemat bahan bakar, dan bahkan bisa dioperasikan dengan satu tangan. Idenya sederhana, membuat kendaraan yang bisa digunakan siapa saja, termasuk perempuan dan pekerja yang membawa barang. Hasilnya luar biasa. Dalam 2 tahun, Honda menjadi produsen motor terbesar di Jepang. Super Cup kemudian menjadi kendaraan terlaris sepanjang sejarah, terjual lebih dari 100 juta unit dan tetap diproduksi hingga hari ini. Ini bukan hanya produk sukses, ini simbol filosofi Honda. Teknologi harus mempermudah hidup manusia. Dengan fondasi kuat di Jepang, Honda memutuskan untuk menantang pasar Amerika pada akhir 1950-an.
Saat itu, citra sepeda motor di Amerika identik dengan pemberontakan dan maskulinitas, dipopulerkan oleh figur seperti James Dean dan Elvis Presley. Motor besar, keras, dan intimidatif. Honda memilih pendekatan berbeda. Mereka memasarkan motor sebagai kendaraan ramah dan menyenangkan. Kampanye mereka berbunyi, "You meet the nicest people on a Honda." Motor dijual di toko biasa, bukan hanya dealer khusus. Strategi ini sukses besar. Dalam 1 tahun, hampir setengah penjualan motor di Amerika berasal dari Honda. Mereka tidak hanya menjual kendaraan, mereka mengubah persepsi budaya. Memasuki akhir 1960-an, Soichiro mengejar mimpi lamanya, membuat mobil. Pada 1970-an, isu lingkungan mulai mencuat, terutama di Amerika Serikat. Regulasi emisi menjadi semakin ketat. Banyak produsen mobil besar menganggap standar baru mustahil dipenuhi tanpa perangkat tambahan kompleks. Pada tahun 1973, lahirlah Honda Civic. Mobil ini ringan, hemat bahan bakar, dan hadir di saat krisis minyak melanda dunia. Kombinasi sempurna antara waktu dan inovasi. Civic terjual ribuan unit per bulan dan memperkuat reputasi Honda sebagai produsen mobil yang cerdas dan efisien. Tak lama kemudian, Honda Accord menjadi salah satu mobil Jepang pertama yang diproduksi di Amerika Serikat. Keputusan ini strategis. Honda tidak hanya mengekspor mobil, mereka membangun langsung di pasar tujuan. Kualitas tetap konsisten, membuktikan bahwa standar manufaktur mereka bisa diterapkan di mana saja. Namun, ambisi Honda tidak berhenti pada kendaraan harian. Pada tahun 1990, mereka meluncurkan supercar yang menantang dominasi Eropa, yaitu Honda NSX. Mobil ini menggabungkan performa tinggi dengan keandalan khas Jepang. Ia menunjukkan bahwa Honda mampu bermain di liga yang sama dengan Ferrari dan Porsche, tanpa kehilangan identitasnya. Di luar otomotif, Honda juga bereksperimen dengan teknologi lain. Salah satu proyek paling ikonik adalah robot humanoid Asimo. Dikembangkan selama puluhan tahun, Asimo menjadi simbol ambisi Honda dalam bidang robotika. Tujuannya bukan sekedar menciptakan robot berjalan, tetapi membangun mesin yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berhenti di situ, Honda bahkan memasuki dunia penerbangan dengan meluncurkan jet bisnis ringan Honda HA420 Honda Jet. Dengan desain mesin di atas sayap yang unik dan efisiensi tinggi, Honda Jet menunjukkan bahwa filosofi teknik Honda bisa diterapkan bahkan di langit. Jika melihat perjalanan panjang ini, ada benang merah yang konsisten. Honda selalu menantang status quo. Ketika piston ring ditolak, mereka belajar. Ketika pabrik hancur, mereka bangkit. Ketika regulasi dianggap mustahil, mereka menemukan solusi. Ketika pasar memiliki persepsi tertentu, mereka mengubahnya. Soichiro Honda pernah mengatakan bahwa kesuksesan adalah 99% kegagalan. Filosofi itu tertanam dalam DNA perusahaan. Mereka tidak takut salah karena setiap kesalahan adalah data, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap tantangan adalah peluang tersembunyi. Dari sepeda bermesin kecil hingga supercar dan jet pribadi, perjalanan Honda bukanlah kisah tentang keberuntungan. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk bermimpi dan disiplin untuk mewujudkannya. Di dunia yang seringkali digerakkan oleh angka dan laba, Honda mengingatkan kita bahwa rasa ingin tahu dan semangat inovasi bisa menjadi bahan bakar paling kuat. Hari ini jutaan mesin Honda beroperasi di seluruh dunia, dari jalanan kota, ladang pertanian, hingga landasan pacu. Namun di balik semua itu, esensinya tetap sama seperti ketika Soichiro muda mengamati mesin di bengkel kecil Tokyo, sebuah keyakinan bahwa teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar Honda, bukan hanya kemampuan membuat mesin yang andal, tetapi kemampuan mempertahankan jiwa seorang pemimpi di dalam perusahaan raksasa. Sebuah perusahaan yang lahir dari tangan kotor oli seorang anak desa yang berani percaya bahwa mimpi bisa diwujudkan dengan kerja keras, kegagalan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Itulah kisah Honda, kisah tentang mimpi yang diberi tenaga dan tentang tenaga yang digerakkan oleh mimpi.